Halo teman-teman, kembali lagi di channel Radit Arigi Pets, channel edukasi dunia binatang. Kali ini aku mau membahas care sheet ya, atau gimana sih cara memelihara hewan peliharaan ya. Jadi kali ini aku mau membahas tentang salah satu jenis reptil ya, yaitu iguana. Tapi ini iguananya tidak seperti iguana yang teman-teman biasa lihat ya, seperti green iguana itu ya, bukan. Ya ini iguananya ini berasal dari Amerika, tepatnya di Amerika Tengah, yaitu di Meksiko, Costa Rica dan sekitarnya. Tapi sebelum lanjut, aku minta bantuannya teman-teman untuk subscribe dulu channel Radit Arigi Pets dan jangan lupa dinyalakan belnya supaya teman-teman bisa update terus video-video dari aku. Jadi iguananya ini ada di dalam keranjang laundry. Ini bukan keranjang laundry ya. Ini sebenarnya ini kandang khusus untuk serangga, untuk kameleon ya. Jadi ini bahannya nih kayak mesh gitu ya. Ya emang seperti keranjang laundry sih ya bahannya ya. Nah mas, kenapa ini harusnya kandang kameleon, kandang serangga, kenapa kok bisa dimasukin iguana? Ya karena iguananya ini masih terbilang agak kecil ya, jadi masih memungkinkan dan tidak bikin sobek ya. Coba aku keluarin dulu. Nah ini dia artis kita hari ini. Wah. Tidak lain tidak bukan adalah iguana, spiny tail iguana ya, atau nama latinnya Ctenosaura similis ya. Ini merupakan iguana yang berasal dari Amerika Tengah, tepatnya di Meksiko atau Costa Rica dan sekitarnya. Nah, jadi Ctenosaura similis ini dan genus Ctenosaura yang lain seperti Pectinata dan yang lainnya ya, pokoknya yang iguana dari jenis spiny tail iguana ini berbeda dengan green iguana. Kalau green iguana ini mereka sepenuhnya herbivora. Kalau spiny tail iguana ini mereka omnivora ya, jadi dia bisa makan protein dan bisa makan tumbuh-tumbuhan ya, seperti buah dan sayuran. Nah, pada saat si similis ini muda atau baby atau juvenile, mereka itu makanannya 100% serangga ya, atau protein ya. Kemudian pada saat kemudian pada saat remaja itu mereka makanannya jadi setengah-setengah ya. Jadi terkadang mau serangga, terkadang mau juga tumbuh-tumbuhan. Dan pada saat udah adult, udah dewasa, ini makanannya berubah lagi jadi full tumbuh-tumbuhan ya. Jadi buah-buahan dan sayuran. Tapi kalau mereka disodorin dengan daging-dagingan atau serangga ya mereka juga mau ya. Nah, kenapa mas kok dinamain spiny tail iguana? Ya ini bisa dilihat ya teman-teman ya, pada bagian ekornya ini ya penuh dengan duri-duri ya. Sebenarnya ini bukan asli duri ya, ini sebenarnya sisik yang termodifikasi ya. Jadi dia ini keras banget dan lancip-lancip nih teman-teman kalau kelihatan ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mempertahankan diri. Nah, fakta unik lainnya dari genus Ctenosaura ini, mereka saat muda itu warnanya hijau ya. Warnanya hijau dengan kombinasi warna coklat. Kemudian semakin gede, semakin besar, semakin dewasa, ini warnanya jadi apa ini ya? Ya kombinasi warna orange, hitam, loreng-loreng hitam dan ada semburat biru ya. Bahkan beberapa
yang spesimen similis yang udah dewasa itu ada yang warnanya sampai biru. Wah, cantik banget. Kalau ini sih belum kelihatan ya, nanti bakatnya ke depannya ini mau jadi warna apa ini ya. Nah, kemudian fun fact yang lain, ini Ctenosaura similis ini merupakan salah satu jenis reptil tercepat di dunia ya. Larinya paling cepat ya, selain green iguana, selain Varanus giganteus, selain kadal basilis yang bisa jalan di atas air. Ini merupakan salah satu reptil tercepat ya. Jadi jangan heran kalau misal teman-teman beli similis yang ukuran baby, Mas ini kok jampinya minta ampun, ini gimana ya Mas ya? Emang si similis ini emang bakatnya lari-larian ya lah. Ini aja aku pegang-pegang nih dia kayak ya Allah, kayak nggak bisa diem ya. Tapi semakin gede, kalau kita semakin rutin menghandle, ini juga ya diem sih, tapi enggak yang total 100% diem kayak green iguana ya. Tetap mereka bakal gerak-gerak ya. Ya paling diem ya cuman beberapa saat. Seperti ini dari tadi di video, diem, terus tiba-tiba juga gerak-gerak sendiri gitu ya. Nah, Ctenosaura similis yang aku pegang ini jenis kelaminnya betina. Nah, dari mana Mas kok bisa tahu betina? Nah, iguana betina ini moncongnya cenderung lebih pendek dan lebih agak pesek ya teman-teman. Dan kemudian di bagian bawah, di bagian kloakanya ini ya, nggak tahu ini kelihatan nggak ya ini ya. Coba, wait. Nah, kelihatan nggak ya ini? Ini kan tidak ada seperti tonjolan atau duri-duri di bagian paha ini ya. Kalau iguana yang jantan kan ada semacam duri-duri di pahanya. Kalau ini nggak ada, jadi ini betina ya. Walaupun sebenarnya ukuran segini sih masih 50-50 ya antara betina atau jantan, tapi ya ini possible betina lah. Ukurannya kalau gede itu bisa mencapai ya 1,5 meter apa ya, 1,8 meter ya. Dan ini ukuran ekornya ini 1,5 panjang tubuhnya ya teman-teman ya. Jadi panjang banget ya. Oke, kalau tadi itu pengenalan basicnya, dasarnya, pengenalan dasar dari Ctenosaura similis ya. Sorry ini agak ngeribeti ini ya. Gerak-gerak terus dari tadi ya. Nah, sekarang mungkin aku akan langsung masuk ke cara memelihara si Ctenosaura similis ini. Dia lebih nyaman nangkring ya kayaknya ya, tapi nggak kelihatan kamu di kamera. sebentar ini mending cari cara lain aja lah. Later. Oke, jadi ini udah aku taruh di atas keranjang laundry yang tadi ya teman-teman ya. Nah, jadi apa ya tadi? Oke, Ctenosaura similis ini merupakan jenis iguana. Jadi kurang lebih cara merawatnya itu ya seperti kita merawat jenis green iguana ya. Tapi yang membedakan di sini adalah makanannya. Kalau iguana, jenis green iguana itu mereka seperti yang aku bilang tadi, mereka 100% herbivora ya teman-teman. Nah, kalau Ctenosaura similis dan Ctenosaura pectinata ini mereka omnivora. Jadi kalau teman-teman beli pada saat masih bayi itu mereka makanannya bisa dikasih jangkrik atau ulet Hongkong atau kecoak dubia. Nah, kemudian kalau udah beranjak gede, udah ukuran segini, ukuran berapa ini aku juga lupa ngukur ya. Ini bisa diselingin dengan buah-buahan atau sayuran seperti pepaya, apel, kemudian pisang. Nah, paling favorit ini dia pisang ya, pisang dan pepaya. Ini dia paling favorit ya. Kemudian kalau sayuran ini aku biasa ngasihnya kangkung, sawi atau pokcoy. Mas, di sini maksudnya ngasih makannya seling-seling itu gimana ya? Nah, jadi sehari itu kita boleh ngasih
kombinasi antara serangga dengan tumbuh-tumbuhan ya. Misal hari ini pagi aku kasih makan jangkrik atau ulet Hongkong atau kecoak dubia. Nah itu siangnya buat dia seger-seger ya, itu bisa dikasih pepaya atau pisang atau ya sayuran gitu ya. Di tempatku pasar jauh banget, adanya tempat jual makanan burung lah, itu nggak apa-apa. Misal dikasih hari ini atau 2 hari dikasih serangga dulu, baru habis itu dikasih tumbuh-tumbuhan, itu nggak masalah ya. Yang penting dia itu terpenuhi antara makanan tumbuhan dengan makanan serangganya. Nah mas, semisal kita mau ngasih protein tapi bukan serangga ya, seperti daging atau mungkin iseng-iseng mau ngasih udang buat mencerahkan warna atau kasih telur, itu gimana mas? Sebenarnya nggak apa-apa ya, asal jangan terlalu sering ya, karena seperti udang atau telur itu bukan merupakan makanan aslinya dia ya walaupun sebenarnya di alamnya itu mereka kadang ya nemu telur, nemu udang, nemu bangkai juga mereka pasti kalau lapar banget makan. Tapi ya itu teman-teman boleh ngasih, tapi porsinya sedikit aja ya. Semisal sebulan itu ya mungkin dikasihnya 4 kali atau 2 kali gitu ya. Jangan rutin setiap hari ya. Yang rutin setiap hari itu tetap serangga dan tumbuh-tumbuhan. Nah kalau tadi dari sisi makanan ya, sekarang kalau dari kandang ya, kandang juga sama aja seperti teman-teman kalau misal merawat green iguana. Itu kandangnya kalau semisal baby itu bisa pakai Gex atau ini keranjang laundry ini, atau bisa pakai kontainer ya, bisa pakai kontainer yang dilubang-lubangin itu ya. Kalau semisal ukuran yang udah segini, udah juvenile agak gedean gini, kalau aku itu pakai kandang kaca, kemudian atasnya aku kasih kawat-kawat ram ya, jadi supaya dianya juga nggak rubbing. Dan kalau misal dia butuh lampu, itu bisa ditaruh di atasnya. Nah kemudian untuk setting kandangnya itu di dalamnya aku ini ngasih Coco Husk atau Forest Bark juga bisa, atau pakai kokopit juga bisa, tapi sebenarnya nggak terlalu disarankan sih kalau kokopit ya, dikarenakan kalau dia makan itu nanti bisa ikut ketelan ya kokopitnya. Atau ya simpelnya bisa pakai koran lah, paling simpel tuh koran atau kertas itu ya. Kemudian di dalam kandang tetap kita kasih kayu-kayuan ya, karena dia ini iguana, menurutku dia ini iguana semi arboreal ya, jadi dia ini nggak melulu ada di pohon. Nah, kalau di kandang tempatku ini pohonnya emang aku sengaja aku pendekin, nggak terlalu tinggi, selain karena dia iguana semi arboreal ya, supaya dia juga nggak keluar dari kandang ya. Oke, makanan udah, kandang udah, sebenarnya udah itu aja sih. Kalau dari sisi perawatan ini sebenarnya 11-12 sama seperti green iguana, cuman yang membedakan itu hanya pada makanannya dan setting kandangnya. Dia lebih ke semi arboreal ya, enggak yang, kalau green iguana kan dia hidup di pepohonan, jadi dia butuh tangkringan yang tinggi-tinggi ya. Kemudian jemur pagi itu tetap wajib, jemur pagi dengan rendem, mau pakai rendeman air bisa, mau enggak juga enggak apa-apa, tapi tetap disemprotin ya supaya dia enggak gagal shading ya. Kemudian jika teman-teman mungkin tinggal di daerah dingin, misal di Puncak, di Bogor atau di Bandung atau di Malang mungkin, mas di sini kondisinya dingin banget mas, kok si milisku nggak mau makan ya. Nah, itu teman-teman bisa pakai lampu anget ya, yang khusus reptil ya, yang warnanya kuning itu ya.
Teman-teman mungkin juga pernah lihat di pameran atau di toko online atau toko offline yang jualan perlengkapan hewan peliharaan pasti ada ya. Karena ya jenis-jenis iguana ini emang mereka ini doyan banget panas ya. Jadi mereka betah banget ya. Sak-uwen-uwen ning ngisor srengenge iki betah banget. Kemudian apalagi ya untuk handling ya. Kalau handling sih supaya ya karena si Milis ini terkenal jumpy ya, supaya dikurangin jumpy-nya. Jadi ya seperti ini ya, diem gini. Ini outdoor ya, outdoor dia tetap diem. Ini kita bisa memperbanyak untuk menghandle dia. Ya, kita mungkin bisa berinteraksi, bisa menyuapin. Ya, yang penting ya banyak-banyak interaksi ya. Karena kalau iguananya itu jarang berinteraksi dengan kita, itu mereka, misal kita tiba-tiba datang dan dia nggak kenal, itu dia merasa kita itu adalah ancaman ya. Jadi gimana caranya biar manusia dengan hewan itu bisa bonding istilahnya gitu ya. Jadi dianya juga tidak menganggap kita sebagai ancaman ya. Mungkin teman-teman dari awal video tadi nyimak, Mas ini kenapa sih kok ada pita berwarna putih ini apa toh Mas? Nah, jadi ini sebenarnya accident ya, ini kecelakaan ya. Jadi aku lupa, jadi gini, ceritanya itu lagi musim hujan ya. Dingin, nggak ada cahaya matahari sama sekali, aku nggak bisa jemur dia ya. Nah pada hari itu aku naruh lampu dan nggak sengaja itu lampunya jatuh ke dalam kandang ya, dan menyebabkan dia ini seperti keslomot ya, seperti apa ya, jadi ini bekasnya ini seperti bekas, bukan, jadi bekas kayak melepuh ini ya. Jadi ini kulit shadingannya ini kalau kita lepas ini jadi putih gini ya. Waktu itu aku ngiranya sih ini, wah ini bakal bakatnya jadi pahit nih, ternyata bukan pahit ya teman-teman, ini emang minus ya. Nah kalau teman-teman mungkin mau membandingkan antara Ctenosaurus similis dengan Pectinata, mendingan yang mana Mas? Nah kalau itu sih sebenarnya selera ya, karena Pectinata dengan similis ini memiliki karakter yang beda ya. Pectinata itu cenderung lebih diem, enggak sejumpy similis, dan dia warnanya menurutku unik ya. Dia namanya banana spiny tail iguana. Kenapa namanya banana atau pisang? Karena mudanya, pas muda itu mereka warnanya hijau dan gedenya warnanya jadi kuning. Jadi seperti pisang matang ya. Dan kalau secara ukuran Ctenosaurus pectinata ini lebih kecil ketimbang similis ya. Similis ini ibaratnya bisa 2 kali lebih gede dari Pectinata ya. Dan similis ini varian warnanya ini sebenarnya hanya putih dengan belang-belang hitam ya. Tapi ada juga yang varian yang warnanya sampai biru atau bisa hijau sampai gede atau orange. Jadi itu tergantung bakat individunya masing-masing ya teman-teman. Jadi nggak bisa kalau semisal seperti salva, waktu itu ada orang yang pengen salvanya jadi kuning terus direndam kunyit biar jadi kuning ya, itu salah ya teman-teman. Sebenarnya varian warna pada binatang itu ya tergantung bakat binatang itu sendiri ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan harus warnanya ini, harus warnanya itu ya. Ini binatang ya teman-teman, bukan baju dikasih teres. Oke teman-teman, mungkin itu aja sih ya kalau semisal kita bicara mengenai cara perawatan
hewan itu sebenarnya muter-muter di setup kandang, kemudian makanan, terus kalau reptil ya memang butuh jemur, kemudian minum. Kalau minum aku minum jarang ngasih sih ya, soalnya setiap berjemur itu aku selalu kasih rendeman ya, jadi mungkin dia minumnya di situ. Kalau di dalam kandang ya sebenarnya emang aku kasih juga, cuman semisal habis itu aku nggak rutin ngisi. Jangan ditiru ya teman-teman. Oke, jadi apa lagi ya? Makanan udah, setup kandang udah, lampu, jemur, minum, cara handling udah, terus mungkin breeding ya. Kalau breeding ya jujur aku belum pernah, karena ya baru piara ini si kecil ini, jadi belum pernah yang namanya breeding iguana atau breeding similis. Mungkin teman-teman bisa cari referensi ke reptiler atau youtuber yang pernah breeding similis di Indonesia ya. Oh, satu lagi pasti kalau bicara tentang hewan peliharaan pasti tidak jauh-jauh pembahasannya sama harga ya. Harga, Mas, similis itu harganya berapa? Ctenosaurus similis ini di pasaran itu sekarang harganya kalau enggak salah itu 2 jutaan. Itu baby ya, baby up itu mungkin 2 jutaan, 2,5 itu masih dapat ya. Kalau dulu waktu awal-awal similis dikenalin di Indonesia itu sampai 3 juta ya. Aku ini dapatnya ini karena dari kenalanku ya. Ini murah waktu itu, 900.000 aku dapatnya. Dan waktu itu sih minus, jadi ekornya ini agak ngerenjel bagian ujung ini ya teman-teman. Tapi waktu itu disaranin diurut aja, Mas, tiap hari. Ya ini agak lurus, cuman masih gerenjel dikit ya, nggak masalah lah, nggak mau dibawa ke kontesan juga. Nah kalau babynya ya 2,5 ya, hitung kasar paling mahal 2,5 lah ya. Kalau yang udah dewasa itu mungkin 4 atau 5 juta mungkin ya. Soalnya aku belum pernah nemu harga asli kalau Ctenosaurus similis yang dewasa itu dijualnya berapa. Aku rata-rata nemunya lelang ya. Jadi kalau lelang itu kan bukan harga yang ditetapkan oleh seller ya. Jadi itu memang harga untung-untungan dari tawaran pembeli ya kalau lelang itu ya. Jadi tidak bisa dijadiin patokan ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Ini bentar diminggirin dulu. Mungkin itu aja pembahasan dan care sheet atau cara perawatan dari Ctenosaurus similis ini ya teman-teman, si cantik dari Amerika Tengah. Kalau teman-teman mungkin berminat ya bisa cari-cari mungkin di toko online, toko hijau, toko oranye mungkin ada kali ya. Atau teman-teman kalau semisal punya Facebook itu bisa cari-cari ya, biasanya itu grup-grup di Facebook itu banyak banget yang jualan. Atau ya di Instagram atau mungkin teman-teman bisa install juga aplikasi Mewe namanya ya, tapi itu khusus buat lelang ya, Juleha, jas lelang hewan. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan dari aku mengenai Ctenosaurus similis atau Black Spiny Tail Iguana. Kalau semisal ada tambahan atau mungkin ada koreksi bisa dilampirin atau bisa diketikkan di kolom komentar ya teman-teman. Ya itu aja dari aku. Maaf kalau ada kekurangan. Selalu support channel Radit Arigi Pets dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini kalau teman-teman suka dan bermanfaat ya. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye.